nama saya Leoni. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana teknik pengambilan gambar radiografi secara paraleling dan bisektris. Selamat pagi, perkenalkan saya Leoni yang bertugas hari ini di klinik radiologi ini. Kakaknya ingin foto radiografi? Iya. Boleh saya lihat surat rujukannya? Oh iya ini. Saya cek dulu ya kelengkapan dokumennya. Oke kak. Oh ya, sudah lengkap semua ya kak. Sekarang saya akan konfirmasi identitas kakaknya. Untuk namanya boleh disebutkan? Fang, Tempat tanggal lahirnya? Probolinggo, 19 September 75. Oh ya, usianya sekarang berarti berapa ya kak? 45. Oh, 45 tahun. Oh ya, untuk alamatnya? Jalan Tukat Musi 4, nomor 7A, Denpasar. Oh ya, sekarang sedang hamil atau tidak ya? Oh tidak. Oh iya, baik. Sebelumnya sudah pernah foto radiografi? Pernah. Oh, kalau boleh tahu dulu fotonya yang apa ya kak? Yang panoramik kalau nggak salah. Oh, oke. Itu sekitar kapan ya kak? Sekitar 3 tahun yang lalu. Oh ya. Jadi berdasarkan surat rujukan yang dibawa kakaknya tadi, kakaknya ini memerlukan pemeriksaan radiografi periapikal. Jadi teknik yang saya gunakan nanti adalah teknik radiografi periapikal paralel. Nah, tujuannya itu untuk melihat kondisi mahkota, akar, gigi dan jaringan sekitar kakak yang bermasalah. Dan pemeriksaan ini berguna untuk menegakkan diagnosis dan menentukan rencana perawatan sehingga kedepannya nanti hasilnya akan baik. Saya jelaskan dahulu ya untuk prosedurnya. Oh ya, boleh. Jadi sebelum masuk ruangan nanti kakaknya harus melepas semua aksesoris yang berbahan dasar logam seperti anting-anting. Kalau misal sedang memakai gigi tiruan lepasan itu juga bisa dilepas dahulu ya kak. Nanti sebelum dilakukan foto nanti kakaknya harus menggunakan apron. Nah, apron di sini itu fungsinya untuk meminimalisir adanya efek samping. Oh baik kak. Untuk prosedur pemeriksaannya jadi begini, nanti di dalam ruangan dalam mulut kakaknya akan dimasukkan film. Mungkin nanti rasanya kurang nyaman, namun agak ditahan ya kak. Oh ya. Nanti setelah saya memposisikan film dengan benar, saya akan keluar sebentar untuk menekan tombol penyinaran. Jadi kakaknya mohon untuk tidak bergerak dan sampai saya kembali lagi. Apakah sudah cukup jelas kak? Oke baik kak, sudah jelas kok. Oke baik. Kalau kakaknya sudah setuju akan dilakukan pemeriksaan radiografi hari ini, bisa menandatangani inform consent berikut ya. Siap. Oke. Yang pertama, siapkan film dan film holder. Kemudian lakukan asepsis pada film holder. Lalu gunakan apron sebagai pelindung diri dari radiasi. Gunakan masker dan terakhir gunakan handscoon. Yang pertama, arahkan pasien untuk duduk di dental chair. Lalu, pasien diminta untuk berkumur dengan povidone iodin 1% selama 15-60 detik. Lalu, pasien diarahkan untuk duduk tegak dan senderkan pasien pada senderan kursi. Tujuannya untuk meminimalisir adanya ketidakstabilan. Kemudian, arahkan pandangan pasien lurus ke depan, lalu atur posisi pasien. Untuk rahang atas, posisi tragus dan ala nasi pasien sejajar dengan lantai. Pertama, letakkan film pada film holder dengan marker atau dot menghadap ke arah sinarnya datang. Karena gigi posterior, maka posisi film adalah horizontal. Kemudian, masukkan film ke dalam mulut pasien secara perlahan dan posisinya sejajar dengan sumbu panjang gigi. Kemudian atur gigitan pasien pada pipet dengan tepat dan instruksikan pasien untuk menggigit perlahan. Kemudian atur konus sinar X tepat pada ring dan pastikan arah datangnya sinar X tegak lurus dengan film. Lalu instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama proses penyinaran. Atur KVP, MA, dan timer pada panel kontrol sesuai dengan regio dan indikasi.
Kemudian operator keluar dari ruangan dan menekan tombol penyinaran dan pastikan tanda penyinaran sampai dengan selesai. Operator masuk kembali ke dalam ruangan dan keluarkan film holder dari mulut pasien, kemudian bersihkan dari saliva. Letakkan film sedekat mungkin dengan objek sambil menentukan sudut pandang gigi, dan film sesuai dengan prinsip segitiga sama sisi. Kemudian bagian film yang terdapat marker atau dot diletakkan mengarah kepada arah datangnya sinar. Kemudian film ditempatkan secara horizontal untuk gigi posterior. Kemudian gigi yang menjadi target penyinaran berada di tengah film. Kemudian instruksikan pasien untuk memegang permukaan film dengan ibu jari dan pastikan bahwa pasien tidak menekan terlalu keras agar film tidak bengkok dan tidak bergerak selama proses ronsen. Kemudian atur cone dari dental X-ray unit dan pastikan arah datangnya sinar X tegak lurus dengan garis bagi imajiner antara sumbu film dan sumbu gigi. Atur jarak konus sinar X terhadap objek sebesar kurang lebih 200-400 mm. Kemudian atur sudut horizontal dan sudut vertikal sinar X. Atur KVP, MA, dan timer pada panel kontrol sesuai dengan regio dan indikasi. Kemudian operator keluar dari ruangan dan menekan tombol penyinaran dan pastikan tanda penyinaran sampai dengan selesai. Kemudian operator masuk kembali ke dalam ruangan dan film dikeluarkan dari mulut pasien, kemudian dibersihkan dari saliva. Yang pertama, operator memakai masker dan handscoon. Lalu, matikan lampu pijar kamar gelap dan nyalakan safe light. Buka pembungkus film dan jepit film pada hanger, kemudian celupkan film pada cairan developer. Pencelupan ini dilakukan sampai dengan kekontrasan terlihat jelas. Jadi dapat dibedakan bagian film yang terekspos dan tidak terekspos oleh sinar X. Lama pencelupan dilakukan sesuai rekomendasi referensi. Setelah itu, cuci film dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan developer dan masukkan atau celupkan film pada cairan fixer. Pencelupan ini dilakukan sampai dengan kontras, detail, dan ketajaman terlihat jelas. Lama pencelupan sesuai dengan rekomendasi referensi. Setelah itu, cuci film pada air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan fixer. Setelah bersih, film dikeluarkan dan dikeringkan. Sekian penjelasan mengenai teknik radiografi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.